kurang. Oh, oke, Miss. Oke. Saya sudah multiple choice, Miss. Multiple, oke. Oke, ini bisa sudah dimulai, Miss? Ya, boleh. Saya persilahkan Miss Yumna untuk memulai materi kita pada hari ini. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara kita hari ini, yaitu short course, yang mana temanya hari ini adalah structure for TOEFL. Oke, teman-teman, sebagaimana teman-teman udah ketahui ya, bahwasanya di TOEFL ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 section. Yang pertama yaitu ada listening. Listening di sini adalah section yang pertama. Dia ada 50 soal, nanti waktu untuk mengerjakannya itu kira-kira antara 30 sampai 35 menit, teman-teman. Kemudian kita ada section yang kedua, yaitu kita punya yang namanya structure and written expression, yang mana di situ nanti jumlah soalnya ada 40 dan waktu pengerjaannya cuma 25 menit. Dan yang terakhir kita punya yang namanya section reading. Di section reading ini nanti teman-teman harus mengerjakan soal reading yang jumlahnya itu 50 dalam waktu 55 menit. Tetapi untuk hari ini, teman-teman, kita akan membahasnya adalah mengenai structure ya. Oke, structure ini di TOEFL ini, teman-teman, dia itu dibagi menjadi 2, teman-teman. 2 jenis. Maaf, suara terputus. Oke. Halo, gimana? Masih bisa dengarkah suara saya? Sudah. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di structure ini, teman-teman, dia itu ada 2 jenis atau 2 tipe soal. Jenis yang pertama itu ada yang namanya multiple choices. Dan yang jenis yang kedua di sini nanti teman-teman akan menjumpai yang namanya written expression. Jadi bedanya apa? Kalau di written expression nanti ada 4 jawaban yang mana nanti akan digarisbawahi dan teman-teman harus bisa menentukan mana yang salah dari keempat pilihan jawaban yang sudah digarisbawahi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu soal yang biasanya muncul di bagian multiple choices, teman-teman. Yaitu hari ini kita akan membahas mengenai inversion. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan inversion ini? Jadi teman-teman, kalau kita membuat membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu susunannya adalah subjek dulu. Oh, maaf, ini siapa ya yang coret-coret? Minta tolong jangan coret-coret. Oke. Please, jangan coret-coret dong, biar kita mengerti. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris itu kan kita membuat kalimatnya itu susunannya adalah subjek terlebih dahulu, baru diikuti dengan verb ya, teman-teman. Tapi kalau di inversi ini, teman-teman, inversi ini dia itu spesial. Dia itu extraordinary. Kenapa? Karena dia susunannya berbeda. Jadi nanti susunannya adalah verb terlebih dahulu, baru diikuti dengan subjek. Dan yang paling umum dan yang paling sering teman-teman temui mengenai inversi ini adalah di kalimat tanya. Ini teman-teman pasti sering kali menjumpai hal ini. Contoh di sini kalau ada kalimat he can go to the movies, maka nanti kalau kita jadikan kalimat tanya di sini dia susunannya akan berubah. Jadi di sini adalah modalnya terlebih dahulu, kemudian subjeknya, kemudian baru diikuti dengan yang namanya ordinary verb. Terus ada lagi di sini contoh, ada you would tell me the truth. Dia di sini nanti juga sama,
Would di sini adalah modal atau verbnya, kemudian ada subjeknya, kemudian diikuti dengan ordinary verb. Jadi ini salah satu contoh yang sering teman-teman jumpai mengenai inversi. Jadi susunannya adalah verbnya terlebih dahulu baru diikuti dengan subjek. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu penyebab dari inversi itu apa aja sih. Di sini kita sudah punya yang pertama, penyebab inversi itu ada macam-macam, teman-teman. Yang pertama di sini ada yang namanya question word. They say there is some confusion about when to invert the subject and verb after question words such as what, when, where, why, and how. Oke, jadi tadi kan salah satu penyebab dari inversi adalah question word. Tetapi biasanya di sini teman-teman akan mengalami kebingungan kapan sih kita harus membalik susunannya antara subjek dan verb setelah question word seperti what, when, where, why, and how. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Jadi di sini teman-teman, fungsi dari question word dalam kalimat itu ada dua. Yang pertama, fungsinya apa? Yang pertama di sini adalah they can introduce a question. Jadi dia di sini yang pertama fungsinya adalah apa? Dia fungsinya adalah sebagai kalimat tanya. Dan yang kedua, fungsinya apa? They can join together to clauses as conjunction. Dan fungsi yang kedua, dia itu apa? Fungsinya adalah sebagai kata conjunction, kata penghubung. Oke, di sini question word can introduce a question and in this case the subject and verb that follow are inverted. Oke, jadi nanti teman-teman kalau question word-nya ini dia itu berfungsi sebagai kalimat tanya, maka nanti subjek sama verb-nya itu harus dibalik susunannya. Contohnya adalah seperti ini. What is the homework? Perhatikan di sini susunannya adalah verb-nya terlebih dahulu, baru diikuti the homework adalah subjeknya. Lagi contohnya di sini ada when, kemudian can, ini modal atau verb-nya, kemudian subjek, kemudian dia di sini live ada ordinary verb-nya. Jadi kalau dia fungsinya dalam kalimat tanya, si question word-nya ini, maka subjek dan verb-nya itu harus dibalik susunannya. Oke, tapi beda lagi nih teman-teman. Question word can join together to clauses and in this case, the subject and verb that follow are not inverted. Oke, jadi kalau tadi nih, si question word-nya kalau sebagai kalimat tanya, maka subjek sama verb-nya itu harus dibalik. Tapi beda lagi kalau question word-nya itu, dalam kalimat itu dia fungsinya adalah sebagai kata penghubung, conjunction atau konektor, maka nanti subjek dan verb-nya itu tidak dibalik, teman-teman. Contoh di sini ada kalimat I don't know what the homework is. Perhatikan di sini ada yang namanya question word what. Setelahnya, karena di sini question word-nya adalah sebagai conjunction, maka subjek sama verb-nya itu tidak dibalik. Susunannya tetap subjek dulu, the homework, kemudian baru diikuti dengan verb is. Contoh lagi di sini, when I can leave, I will take the first train. Di sini juga sama, di sini ada question word yaitu when, dan karena di sini dia fungsinya adalah sebagai conjunction, maka subjek dan verb-nya tidak dibalik. Subjek dulu susunannya, kemudian diikuti dengan verb. Jadi itu perbedaannya, teman-teman, nanti jangan sampai bingung. Jadi kalau ketika dia sebagai dalam kalimat tanya, maka nanti subjek verb-nya dibalik. Tapi kalau dia fungsinya, si question word ini dalam sebagai conjunction, maka subjek sama verb-nya nggak perlu kita balik. Oke, di sini kita sudah punya contoh soal. The lawyer asked the client why blah 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 it. Teman-teman bisa tuliskan jawaban teman-teman di kolom chat ya. Kira-kira jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta, guys?
Oke, mohon teman-teman jangan mencoret-coret slide-nya. C. Oke, di sini ada sudah yang jawab Charlie, Alpha. Ada lagi nggak selain Charlie, Alpha? Bentar, saya lihat. Oke, kebanyakan adalah Charlie dan Alpha. Oh, ini ada yang Delta. Oke, jadi di sini, perhatikan lagi ya. Di sini kira-kira question word-nya sebagai apa, teman-teman? Dia berfungsi sebagai dalam kalimat tanyakah atau dia fungsinya sebagai conjunction? Teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom chat. Oke, ada yang jawab conjunction. Oke, conjunction. Oke, good job. Betul sekali. Jadi di sini, why di sini, dia adalah question word yang mana fungsinya adalah sebagai conjunction. Ingat tadi, kalau dia fungsinya sebagai conjunction, maka subject dan verb kita nggak perlu balik. Jadi di sini jelas kalau kita pilih yang alpha sama bravo, dia jelas salah. Karena apa? Karena di sini perhatikan dia diawali dengan auxiliary terlebih dahulu, baru diikuti dengan subject, baru diikuti dengan main verb-nya. Ini juga sama. Dia ada verb, kemudian dia disusul dengan subject. Jadi di sini pilihan yang tepat untuk jawaban soal ini adalah yang Charlie. Kenapa yang Charlie? Perhatikan di sini while sebagai conjunction, dia di sini setelahnya butuh subject sama verb. Jadi he sebagai subjeknya, did sebagai verbnya. Sebenarnya kalau yang delta dia salah karena dia kekurangan subjek. Itu alasannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini penyebab inversi yang lain adalah place expressions. After ideas expressing place, the subject and the verb sometimes invert in English. This can happen with single words expressing place, such as here, there, and or nowhere. Oke, jadi teman-teman, ketika teman-teman itu nanti menjumpai yang namanya expression of place, keterangan tempat, maka nanti di situ adalah salah satu penyebab dari inversi. Contohnya apa? Contohnya di sini ada here, there, ada nowhere. Itu contohnya. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Here is the book that you lent me. Perhatikan di sini, karena di sini ada here, di sini ada place expression, maka di sini subjek sama verb-nya kita balik. Di sini susunannya adalah verb-nya terlebih dahulu, baru diikuti dengan the book subjeknya. Sama juga di sini ada contoh yang kedua, there are the keys that I thought I lost. Di sini dia susunannya adalah di sini adalah verb terlebih dahulu, kemudian the keys adalah subjeknya. Karena di sini dia diawali dengan expression of place, yaitu that. Makanya subjek sama verbnya di situ kita balik. Kemudian ada lagi di sini the subject and verb can also be inverted after prepositional phrase expressing place. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman nanti menjumpai yang namanya prepositional phrase, maka nanti juga prepositional phrase yang menyatakan tempat, keterangan tempat, maka di situ nanti dia adalah sebagai penyebab dari inversi juga. Contoh di sini ada in the closet are the clothes that you want. Di situ, perhatikan di sini yang dinamakan prepositional phrase itu apa sih? Prepositional phrase itu adalah susunannya preposition diikuti dengan object of preposition. Di sini in adalah preposisi dan the closet dia adalah OOP, object of preposition, dan in the closet dia adalah PP, prepositional phrase. Karena dia di sini didahului dengan prepositional phrase, maka subjek sama verb-nya di sini kita balik, teman-teman. Jadi di sini ada are, verb-nya, the clothes, dia adalah subjeknya. Contoh lagi di sini, around the corner is Sam's house. Ini juga sama.
Around the corner di sini ada PP, prepositional phrase, maka subjek sama verbnya kita balik. Is, verb, sense, house, dia adalah subjeknya. Tuh, jadi kalau ada prepositional phrase, teman-teman harus hati-hati, bisa jadi nanti kalimatnya itu diinversi. Nah, oke, perhatikan dua kalimat ini, teman-teman. In the forest are many exotic birds. In the forest I walk for many hours. Kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya apa kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua? Apakah di situ semuanya kalimatnya itu betul atau ada yang salah? Teman-teman bisa jawab melalui kolom chat ya. Oke, ada yang jawab keduanya betul. Oke, betul. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman di sini kedua kalimat di sini tepat. Coba teman-teman perhatikan di sini yang pertama ada kalimat in the forest are many exotic birds. Oke, di sini kalimatnya tepat karena apa? Perhatikan di sini dia diawali kalimatnya dengan yang namanya prepositional phrase. Jadi teman-teman, kalau si prepositional phrase ini fungsinya untuk melengkapi kalimat, maka nanti subjek sama verbnya di sini harus dibalik. Contohnya di sini, in the forest are many exotic birds. Tanpa si prepositional phrase di sini, kalimatnya di sini tidak memiliki makna. Maka di sini harus yang namanya subjek sama verbnya dibalik. Makanya di sini dia susunannya are, kemudian ada many exotic birds. Subjek. Beda lagi nih teman-teman kalau dengan kalimat yang kedua, in the forest I walk for many hours. Di sini betul ada yang namanya prepositional phrase. Tetapi di sini meskipun tanpa si prepositional phrase ini, kalimatnya ini masih memiliki makna, masih memiliki arti. Maka di sini subjek sama verbnya itu tidak perlu dibalik. Tuh. Itu perbedaannya. Jadi nanti teman-teman harus cek di situ apakah si prepositional phrase-nya itu fungsinya untuk melengkapi kalimatkah atau tidak. Ketika dia si prepositional phrase-nya itu berfungsi untuk melengkapi kalimat, maka subjek dan verb-nya itu harus dibalik. Oke, di sini kita sudah punya contoh soal on the second level of the parking lot. Kira-kira jawabannya apa, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Alpha, oke. Ada lagi, Charlie, oke, Alpha. Oke, yang lainnya? Sejauh ini masih Alpha sama Charlie. Ada lagi kah yang lain? Selain Alpha sama Charlie? Oke, ada yang Delta. Oke, ada lagi? Delta. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini kalimatnya. Di sini dia itu diawali dengan yang namanya prepositional phrase. Prepositional phrase-nya yang mana di sini ada on. On di sini adalah preposition, maka on the second level of the parking lot dia di sini dia adalah OOP. Object of preposition. Ingat, yang namanya si object of preposition dia nggak bisa menjadi subjek. Jadi, di dalam kalimat ini, dia itu tidak memiliki yang namanya subjek dan verb. Maka, kita harus cari kalimat yang punya subjek dan verb. Perhatikan pilihan yang alpha dengan bravo. Alpha di sini dia ada cuma verb, is, are. Maka, jelas yang pilihan alpha dengan bravo dia salah. Karena dia kekurangan subjek, cuma ada verb. Yang punya subjek dan verb ada yang Charlie dan Delta. Perhatikan lagi di sini. Maka tadi kalau dia si prepositional phrase-nya itu fungsinya untuk melengkapi kalimat, maka subjek sama verb-nya di sini harus dibalik.
Oke, karena di sini prepositional phrase-nya adalah sebagai pelengkap kalimat, maka di sini subjek sama verb-nya harus dibalik. Maka jawaban yang Charlie di sini dia salah. Yang tepat jawabannya adalah yang delta. Are adalah verb-nya, kemudian some empty stalls dia adalah subjeknya. Tuh, alasannya kenapa yang delta dia tepat. Oke guys, sekarang coba kita latihan soal. Sebentar. Oke, di sini kita sudah punya beberapa soal, teman-teman. Oke, seperti biasa untuk menjawabnya nanti teman-teman bisa berikan jawaban teman-teman di kolom chat ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, nomor 1. Each object, blah blah blah, Jupiter magnetic field is deluged with the electrical charges. Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Oke, ada yang jawab Delta, ada yang jawab Alpha. Alpha, Charlie, oke, Delta. Oke, kita akan bahas. Oke, dalam mengerjakan soal multiple choices, teman-teman, yang pertama kali teman-teman harus cek adalah subjek dan verb-nya. Apakah kalimatnya di situ sudah punya subjek dan verb? Itu yang paling penting. Jadi minimal dalam kalimat harus ada yang namanya satu subjek dan satu verb. Perhatikan di sini nomor 1. Kalimatnya sudah punya subjek verb belum? Belum. Yakinkah dia belum punya subjek verb? Sudah, oke. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Oke, kita lihat lagi ya. Kita cek lagi nomor 1 ini. Dia pertama, subjeknya dia di sini sudah punya, yaitu yang mana? Yaitu each object. Dia adalah subjek. Kemudian, is deluged, dia di sini adalah verb-nya. Berarti apa? Subjek sama verb di sini dia sudah lengkap, teman-teman. Bentar. Subjek sudah ada, kemudian verb juga ada. Oke, perhatian lagi yang namanya dalam kalimat nggak boleh yang namanya double subject ataupun double verb. Perhatikan kalau kita pilih yang alpha, nanti kalimatnya dia akan salah. Kenapa salah? Karena dia nanti kalimatnya akan double verb. Karena sudah punya verb tadi, it's deluged. Kemudian kalau kita pilih yang bravo, dia juga salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena nanti kalimatnya akan double subject, double verb tanpa adanya conjunction. Yang delta juga sama, yang di sini dia adalah verb, maka kalimatnya nanti dia adalah double verb. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang Charlie entering. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. The greenhouse effect occurs blah 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 heat radiated from the sun. Jawabannya apa guys nomor 2? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Oke, di sini teman-teman ada yang jawab Charlie. Ada lagi kah selain Charlie? Charlie semua? Oke. Jadi di sini kalimatnya, oke, ada yang jawab Alpha, Charlie, oke. Dia kalimatnya sudah punya apa guys? Subjek sama verb-nya sudah ada atau belum? Sudah. Oke, subjeknya yang mana, verb-nya yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Jadi di sini, oke, di sini, oke, good job, betul sekali. Jadi di sini the greenhouse effect dia adalah subjeknya, kemudian occurs dia adalah verb-nya.
Jadi kalimatnya di situ sudah punya yang namanya subject dan verb. Perhatikan lagi, kalau kita pilih yang alpha, when does the Earth's atmosphere trap? Perhatikan di sini dia sudah benar punya conjunction, tetapi lihat di sini, tapi setelah conjunction dia sebenarnya adalah ada auxiliary, subject, kemudian ordinary verb. Di sini jelas salah. Ingat tadi, kalau apa namanya question word-nya atau fungsinya adalah sebagai conjunction, maka subject dan verb tidak perlu dibalik, diinversi. Maka di sini yang alpha dia salah. Yang bravo ini juga salah. Does the atmosphere trap ini jelas salah ya teman-teman. Dia nggak ada conjunction-nya dan susunannya juga salah. Kemudian kalau yang delta dia juga salah. Kenapa salah? Dia di sini nanti kalimatnya kekurangan conjunction. Yang tepat di sini jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa yang Charlie? Perhatikan di sini when adalah conjunction-nya the earth atmosphere. Dia adalah subjeknya, trap adalah verb-nya. Jadi nanti kalimatnya sudah lengkap, ada 2 subjek, 2 verb, dan 1 conjunction. Oke, selanjutnya nomor 3. Jawabannya apa nih guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Teman-teman silakan tulis jawaban teman-teman di kolom chat. Oke, ada yang jawab Charlie. Oke, ada lagi? Delta. Oke. Charlie, Delta. Alpha, Bravo ada nggak nih? Oke. Delta, Charlie. Oke, sejauh ini Charlie dan Delta. Oke, ada yang Bravo juga nih. Alpha ada nggak? Oke, kita bahas sekarang. Coba perhatikan kalimatnya sudah punya subject verb atau belum, guys? Jadi yang pertama kali kita harus lihat di situ adalah subject dan verb-nya sudah ada atau belum. Ya, betul sekali. Dari nomor 3 di sini kalimatnya itu belum punya yang namanya subject dan verb. Jadi tugas kita apa? Karena dia nggak punya subject verb, kita harus pilih jawaban yang punya subject dan verb. Perhatikan pilihan yang alpha. So the Harvey has. Ini jelas kalimatnya salah karena apa? Karena dia ada conjunction. Di sini tadi kita nggak perlu yang namanya conjunction karena dia masih kekurangan subject dan verb. Kemudian kalau kita perhatikan pilihan yang bravo, dia di situ juga salah. Kenapa? Perhatikan yang namanya present participle having, dia itu bukanlah verb teman-teman. Dia bisa menjadi verb, present participle dan past participle, verb ing dan verb 3, ketika apa? Ketika dia itu diikuti dengan auxiliary. Kalau tanpa auxiliary, mereka tidak bisa menjadi verb. Makanya yang bravo dia salah. Kemudian yang Charlie, dia di sini jelas salah. Karena apa? Dia nggak ada subject dan verb-nya. Di sini dia with adalah preposition, berarti with the Harvey having dia adalah prepositional phrase. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 di situ adalah yang Charlie. Sorry, yang Delta, karena the Harvey dia adalah subjeknya, has adalah verb-nya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Jawabannya kira-kira apa nih guys? Oke teman-teman, minta tolong ya, jangan dicoret-coret slide-nya. Jawabannya Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Yang mana nih? Oke, Delta. Delta, oke. Ada lagi nggak selain Delta? Oke, Delta. Delta semua kah di sini? Nggak ada jawaban yang lain? Oke, ada yang Bravo nih. Oke, ada yang Charlie, ada yang Alpha. Oke, berarti semua jawaban sudah ada yang pilih. Perhatikan lagi, seperti biasa kita harus cek subjek dan verb-nya, teman-teman. Subjeknya di sini, kalimat nomor 4, dia itu sudah punya subjek, yaitu marmot. Dia adalah subjeknya. Kemudian, spend, dia di sini adalah verb-nya. Jadi, subjek sama verb-nya di situ sudah lengkap.
Ya kan? Kalau kita pilih yang alpha, nanti kalimatnya akan double verb. Kemudian perhatikan lagi di sini. Ada yang namanya or. Or di sini adalah salah satu tanda-tanda yang namanya paralel. Jadi kalau yang namanya paralel itu dia susunannya yang dihubungkan itu harus sama, teman-teman. Kalau dia dalam bentuk verb ing semua, atau infinitive to infinitive semua, adjective semua, adverb semua. Oke, di situ kita punya or. Kemudian di sini ada yang namanya foraging. Jadi di situ kalau kita lihat di situ yang dihubungkan apa, dia itu dalam bentuk verb ing. Maka jawaban untuk nomor 4 ini yang tepat adalah yang bravo. Karena dia paralel dengan foraging. Jadi di situ si marmut itu menghabiskan waktu mereka mencari makanan ataupun berjemur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Jawabannya apa, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Oke, ada yang sudah jawab Bravo, Alpha. Oke, ada lagi yang lainnya? Alpha, oke. Bravo, oke. Macam-macam nih. Delta, Charlie ada nggak? Oke. Oke, kita bahas nih. Kalimatnya dia sudah punya apa sih, guys? Subject verb dia sudah punya atau belum? Punya, oke. Verbnya sudah punya, oke. Ya, betul sekali. Jadi di sini dia ada yang namanya creation of such a community. Dia di sini adalah subjeknya, ya kan? Subject. Kemudian ada was. Di sini adalah verb. Kemudian ada apa lagi di sini? Ini. The requisite political upheaval, dia adalah subjek lagi. Kemudian had, di sini dia ada verb lagi. Berarti apa? Kalimatnya di situ dia sudah punya 2 subjek, 2 verb. Berarti kan kalau kita punya 2 subjek, 2 verb, berarti kita butuh apa? Butuh yang namanya conjunction. Kalau kita pilih yang alpha, dia melengkapi subjek, tapi nanti, yang bravo, kekurangan conjunction. Yang delta, letter di situ dia bukanlah conjunction, melainkan adverb, makanya dia salah. Yang delta dia juga salah, maka karena nanti kalimatnya triple verb, triple subject, ya kan? Maka jawaban di sini yang tepat adalah yang alpha. Since di situ fungsinya adalah sebagai conjunction. Oke, lanjut nomor 6, teman-teman. Jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Perhatikan ya, kalau mengerjakan, pastikan dulu subjek sama verbnya sudah ada atau belum. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengerjakan soal multiple choices. Oke, ada yang jawab Bravo, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Delta. Oke, perhatikan di sini subjek verb sudah ada belum, guys? Ada yang jawab Charlie. Sudah. Ada yang tahu nggak di situ subjeknya yang mana, verbnya yang mana? Oke, di sini ada yang subjeknya. Oke, contain adalah verbnya di sini, subjeknya belum ada. Oke. Subjeknya belum oke. Kita bahas di sini contain, dia di sini jelas dia adalah verb ya. Verb. Jadi di sini kalau verb warnanya tadi dia hijau. Kemudian di sini ada yang namanya conjunction and. Kemudian they adalah subjek.
atau dia adalah verb-nya. Berarti apa? Kalimat di sini dia itu sudah punya dua subjek, satu subjek, dua verb, satu conjunction. Berarti apa? Di sini kita kekurangan yang namanya subjek untuk melengkapi kalimatnya. Kalau kita pilih yang alpha, jelas salah karena nanti di situ akan double conjunction. Sementara saat apa cuma ada dua subjek, dua verb. Kalau kita pilih yang Charlie juga sama, nanti dia akan double conjunction. Kalau yang delta dia salah karena di sini kalimatnya tidak bisa because of genes. Dia because of berarti apa? Di situ adalah prepositional phrase. Prepositional phrase tidak bisa menjadi subjek. Makanya di sini jawaban yang tepat adalah yang bravo. Genes dia di situ adalah subjeknya, Argentine dia adalah verbnya. Jadi kalimatnya sudah lengkap. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Jawabannya apa guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, ada yang jawab Delta. Oke, Delta. Ada yang lain kah selain Delta? Atau Delta semua nih untuk nomor 7? Oke, ada yang jawab Charlie. Oke, di situ oke kita bahas ya. Jadi nomor 7 di sini subjeknya betul, dia sudah ada yaitu the North Pole. Dia adalah subjeknya. Kemudian, tapi dia sini verb-nya belum ada. Berarti kita harus cari jawaban yang bisa jadi verb. Kita perhatikan kalau pilihannya alpha, dia salah. Karena apa? Kalimatnya nanti akan double subject. Ya kan? Yang bravo, having. Ingat tadi penjelasan saya yang namanya verb ing, kemudian verb 3, dia nggak bisa menjadi verb kalau dia berdiri sendiri. Dia membutuhkan yang namanya auxiliary untuk bisa menjadi verb. Kemudian yang Charlie, which is having, di sini juga salah. Kalimatnya tadi cuma butuhnya adalah verb, kita nggak perlu di situ conjunction. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang delta. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Jawabannya apa guys? The city of Beverly Hills is surrounded on blah blah the city of Los Angeles. Oke, ada jawab alpha, ada jawab bravo. Oke. Ada lagi? Oke, ada jawab delta. Charlie ada enggak? Delta, bravo. Oke. Bravo. Oke, kebanyakan jawabannya bravo nih. Ya, seperti biasa kita harus cek terlebih dahulu subjek sama verb-nya. Di satu subjek sama verb-nya sudah ada atau belum? Sudah ya, betul sekali. Jadi di sini kalimatnya sudah lengkap, subjek dan verb-nya sudah ada. The city of Beverly Hills, dia adalah subjek. Kemudian is surrounded, dia adalah verb-nya. Jadi subjek sama verb sudah lengkap. Otomatis kita akan mengeliminasi yang pilihan jawaban yang bravo dan delta. Kenapa? Karena nanti kalimatnya akan double subject, double verb. Double subject, double verb. Ya kan? Tinggal pilihannya yang alpha dengan yang delta. Perhatikan di situ kalau kita pilih yang alpha, dia di situ kurang tepat, teman-teman. Kenapa? It's right. Betul, dia bisa menjadi object of preposition dari on, tetapi setelahnya di situ ada the city, ada non-phrase lagi. Non-phrase ketemu non-phrase, maka di situ kurang tepat. Harusnya yang tepat di sini adalah yang delta. All sides by the city of Los Angeles. Di jawabannya adalah yang delta. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Jawabannya apa, guys? The benefit blah 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 the study is that it provides necessary information to anyone who needs it. Oke. Kita jawab yang alpha. Oke. Ada lagi
Selain alpha? Alpha semua kah? Oke, kenapa jawabannya yang alpha, guys? Subject verb-nya gimana dia satu? Sudah ada atau belum? Sudah? Ada yang tahu nggak dia satu? Subjeknya yang mana, verb-nya yang mana? Oke, kita akan bahas verb-nya is. Oke, betul. Verb-nya is. Subjeknya benefit. Oke, good job. Jadi di sini dia the benefit. Bla 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 the study. Di sini adalah subjek. Is adalah verb-nya, ya kan? Kemudian that adalah conjunction. It dia di sini ada subjek lagi. Provides dia ada verb lagi. Kemudian who di sini adalah conjunction. Needs dia adalah verb. Berarti kalimatnya di sini apa? Kalimatnya sudah punya yang namanya dia sudah punya yang namanya 2 subjek, 3 verb, dan 2 conjunction. Maka di sini kalimatnya dia sudah lengkap, teman-teman. Tinggal apa? Berarti kalau kita pilihan yang Bravo, Charlie, Delta, jelas dia salah. Karena tadi kalimatnya sudah lengkap. Di situ kekurangannya cuma apa? Dia kekurangannya hanya kita perlu untuk melengkapi subjeknya. Makanya jawaban yang tepat adalah yang alpha. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Jawabannya apa, guys? Terakhir termasuk subjek nggak, Miss? Oh, nggak. Di situ bukan subjek ya. Di situ it-nya dia sebagai objek. Nomor 10 jawabannya Alpha, Bravo, Charlie. Oke, dia jawab Delta, dia jawab Alpha, dia jawab Bravo. Oke, kalimatnya sudah. Oke, ada yang bingung nih ya, Charlie atau Delta. Oke, perhatikan di sini kalimatnya sudah punya apa, guys? Subjek sama verb-nya sudah ada belum? Verb-nya sudah ada, oke. Belum ada subjek, oke, betul sekali. Jadi kalimat nomor 10 di sini dia sudah punya yang namanya verb, yaitu can achieve. Tetapi di situ subjeknya belum ada. Berarti apa? Kita harus pilih jawaban yang bisa jadi subjek. Perhatikan kalau kita pilih yang alpha, teman-teman. Di sini alpha kurang tepat. Kenapa? Perhatikan yang namanya subjek sama verb itu biasanya dia tidak pisah dengan koma. Dia bisa dipisah dengan koma ketika dia nanti ada yang namanya apositif. Jadi nomor 10 ini jawaban yang tepat dia adalah yang delta. Kenapa yang delta? Karena dia di sini ini namanya adalah apositif, teman-teman. Jadi kalau ada apositif nih, bentar. Susunannya nanti akan ada subjek, koma, apositif, koma, verb. Bisa juga positifnya nanti dia bisa di depan, teman-teman. Apositif, koma, subjek, plus verb. Ini. Nanti ada polanya seperti ini. Kalau ada apositif. Karena di sini dia ada koma, maka nanti, dan di sini dia setelahnya cuma ada verb, maka nanti di sini polanya yang digunakan adalah pola yang pertama. Subjek dulu, baru apositif, baru diikuti dengan verb. Oke, ada yang tanya apositif itu apa? Oke, jadi apositif itu, teman-teman, yang dinamakan apositif adalah kalimat penjelas untuk menjelaskan non yang lain. Yang mana di sini dia, kalau di kalimat ini dia adalah subjeknya adalah the fastest dog. Dia adalah subjeknya apa? The fastest dog itu siapa? Yaitu the greyhound.
Yang mana di situ the greyhound ini adalah nama dari anjing. Tuh. Jadi fungsinya adalah sebagai kalimat penjelas, penerang untuk non yang lainnya. Jadi jawaban untuk nomor 10 jawabannya adalah yang delta. Oke, lanjut nomor 11. Jawabannya apa, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha, oke, ada yang jawab Alpha, ada yang jawab Charlie, oke, ada yang jawab Delta. Ada lagi? Bravo ada nggak? Oke, nomor 11 ini kalimatnya sudah punya apa sih, guys? Subject verb sudah ada atau belum? Charlie, subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Ya, betul sekali. Jadi kalimat nomor 11 ini subjek sama verbnya itu sudah lengkap. The rose bowl, dia adalah subjek, kemudian is, dia adalah verbnya. Jadi subjek verb sudah lengkap. Kalau kita pilih yang alpha, gimana? Kalimatnya akan double verb, ya kan? Kalau kita pilih yang bravo, kalimatnya juga salah. Kenapa salah? Karena nanti dia akan jadi double subject, double verb. Yang delta, dia juga salah. Dia di situ nanti kalimatnya akan menjadi double verb. Yang tepat di sini kalimatnya adalah yang Charlie, which takes. Which di situ nanti kalimatnya, maka dia punya yang namanya satu subjek, kemudian dua verb, dan satu conjunction. Jadi sudah lengkap kalimatnya. Oke, nomor 12. Jawabannya apa, guys? Nomor 12. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Charlie. Oke, ada yang jawab Charlie. Delta. Oke. Ada lagi? Delta, Charlie, oke. Alpha, Bravo ada nggak? Oke, banyak yang jawab Charlie dan Delta nih. Oke, kalimatnya di sini nomor 12 sudah punya apa, guys? Subject verb sudah ada belum? Sudah. Oke. Subject verb sudah ada. Oke, ada dua subjek dan verb. Oke, bagus. Good job. Oke, kita perhatikan lagi di sini ada if. If di sini conjunction. A food label adalah subjek. Indicates dia adalah verb, ya kan? Kemudian, sorry di sini harusnya. Kemudian that dia adalah conjunction lagi, a food, dia adalah subject, is adalah verb, kemudian it di sini ada subject lagi, doesn't mean dia di sini adalah verb, di sini ada verb lagi, is. Oke, jadi kalimat di sini dia sudah punya berapa nih? Ada dua subjek, dua conjunction, dua conjunction, tiga subjek, dan tiga verb lagi. Ya, betul. Jadi di sini karena dia ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 verb ya. Di sini dia sudah punya 4 verb, tapi conjunction-nya cuma ada 2. Berarti kita butuh yang namanya satu conjunction lagi. Nah, di sini semuanya ada conjunction. Berarti gimana caranya? Caranya adalah kita lihat dari meaning-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika sebuah label makanan mengindikasikan bahwa sebuah makanan kebanyakan mengandung karbohidrat,
itu tidak berarti bahwa makanannya itu adalah makanan yang baik untuk dimakan. Jadi yang tepat di sini conjunction-nya yang dipakai adalah that. Kalau kita lihat dari segi meaning-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13, teman-teman. Jawabannya apa? Oke, yang perlu teman-teman perhatikan di situ biasanya nih kalimatnya itu, dalam kalimat itu bisa ada 2 subjek, 2 verb, 1 conjunction nih teman-teman. Dua verb dan 1 conjunction. Ada juga nanti kalimat yang punya cuma 1 subjek, 2 verb, plus 1 conjunction. Terus bagaimana cara taunya? Cara taunya di sini teman-teman perhatikan aja dari segi meaning-nya. Untuk bisa tahu mana dia di situ butuh berapa subjek dan butuh berapa verb. Dan pastikan yang menjadi patokan itu adalah untuk menentukan conjunction itu adalah verb-nya, teman-teman. Tuh. Lanjut nomor 13, jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sebagian teman-teman udah jawab nih. Ada jawab Bravo, ada jawab Alpha. Bravo atau Delta? Oke, ada yang masih bingung juga. Oke, kalimatnya sudah punya apa, guys? Itu yang paling penting. Sudah punya subjek verb kah? Betul. Dia di situ sudah punya eksperimen. Dia adalah subjeknya ya kan? Di present dia adalah verbnya. Jadi subjek verb sudah lengkap. Kalau kita pilih yang Bravo jelas dia salah karena ada 1 subjek, 1 verb lagi, double verb. Yang Charlie salah karena double subject, double verb. Kalau kita pilih yang Delta, di sini juga dia salah dari segi meaning-nya, susunannya. Yang tepat di sini jawabannya adalah yang Alpha, using geography. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Jawabannya apa, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Alpha. Oke, ada lagi? Charlie, Alpha, Delta. Oke. Bravo, oke. Macam-macam nih jawabannya, semuanya ada. Oke, seperti biasa subjek verb kita harus lihat, kita harus cek terlebih dahulu. Kalimatnya sudah punya apa? Di sini dia sudah punya, sebenarnya dia sudah punya subjek ya kan? Tapi di sini subjeknya belum lengkap. Tugas kita harus melengkapi subjeknya, kemudian ini termasuk subjek. Are di sini dia adalah verbnya, others dia ada subjek lagi, are dia adalah verbnya, ya kan? Berarti kalimatnya di sini sudah punya 2 subjek, 2 verb. Berarti apa? Di sini kita kita harus melengkapi subjeknya dan kita butuh karena sudah ada 2 subjek 2 verb, kita butuh yang namanya conjunction. Dan satu-satunya di situ yang tidak yang punya conjunction dalam pilihan jawaban dia hanya yang alpha. Jadi jawabannya otomatis yang alpha nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Jawabannya apa, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. There are geographic, economic, and cultural reasons why blah 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 around the world. Oke, ada yang jawab alpha. Ada lagi? Yang lainnya?
Oke, ada yang delta, alfa, delta. Ada lagi selain alfa, delta? Alfa, alfa. Oke, banyak yang alfa. Oke. Di sini kalimatnya sudah punya apa? Dia di sini there adalah subjek, ya kan? Are adalah verbnya. Kemudian ada why. Nah, di sini ada question word, teman-teman. Kira-kira dia satu question word-nya dia berfungsi sebagai kalimat tanya atau sebagai conjunction? Conjunction ya, betul sekali. Di sini why-nya, question word-nya adalah sebagai conjunction. Berarti apa? Kalau dia berfungsi sebagai conjunction, subjek sama verb-nya kita nggak perlu balik. Jadi yang Bravo jelas salah, kemudian yang Charlie juga salah, yang Delta ini juga salah karena dia nggak punya subjek dan verb. Yang tepat di sini nomor 15 jawabannya adalah yang alpha. Diet dia satu adalah subjek, differ dia satu adalah verb. Jadi subjek verb sudah lengkap. Oke, terakhirnya teman-teman nomor 16 jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sudah mulai jawab. Teman-teman jawab Bravo, Delta, Bravo. Oke. Delta. Ada Bravo. Oke, antara Bravo dan Delta nih. Oh, oke, ada yang Charlie juga. Oke, coba kita perhatikan di sini kalimatnya sudah punya apa. Dia di sini yang pertama sudah punya yang namanya subjek kan ya. Nimbus stratus clothes, dia adalah subjek. Are adalah verbnya. Kemudian di sini ada verb lagi, verb good. Dia adalah verb lagi. Jadi kalimatnya sudah punya dua verb, satu subjek. Berarti kita butuh apa? Kita butuh yang namanya conjunction. Perhatikan lagi. Di sini kira-kira yang tepat yang mana? Kalau seperti ini, perhatikan kita harus cek. Karena semua punya conjunction, kita harus cek dari segi meaningnya. Jadi kalau kita artikan di situ awan, nimbus stratus adalah awan abu-abu yang tebal dan hitam atau gelap yang kalau what berarti apa yang artinya, kalau which artinya yang. Yang kalau yang alpha ya kita artikan di situ berarti awan nimbus stratus adalah awan abu-abu gelap yang tebal yang meramalkan hujan. Jelas salah kan ya, kalau dari segi meaningnya kurang enak. Kemudian kita perhatikan, nih, yang Bravo, awan nimbus stratus adalah awan gelap yang meramalkan hujan. Yang Charlie, awan nimbus stratus adalah awan abu-abu gelap tebal yang mereka meramalkan hujan. Ini juga jelas salah. Yang Delta di sini perbedaannya dengan Bravo, dia ada D-nya, ada subjeknya lagi. Kalau diartikan di situ, dia dari segi meaning-nya kurang tepat. Di situ kita nggak perlu subjek lagi. Jadi yang tepat di sini adalah yang Bravo. Untuk nomor 16. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke Miss Dija. Halo Miss Dija. Halo Miss Yumna. Oke. Oke, sudah selesai Miss Yumna ya? Iya, sudah. Oke, terima kasih Miss Yumna Oke. atas materinya dan juga praktis-praktis soalnya. Sebelumnya teman-teman, saya mau reminder untuk mengisi link absen ya. Saya kirim ulang via chat.
silahkan diisi, dan juga mungkin teman-teman yang sudah bergabung di grupnya juga sudah saya share di situ, silahkan diisi ya teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya mungkin Miss Yumna bisa boleh tanya jawab bentar aja, bisa nggak ya? Oh, oke. Boleh ya? Agak cepat ya, soalnya baterai saya habis. Oke. Mungkin satu teman yang mau teman bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada berarti Miss Yumna boleh live nanti. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin sudah clear ya penjelasannya dari Miss Yumna. Terima kasih Miss Yumna atas kehadirannya dan atas materinya. Sebelumnya teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana rules untuk tesnya. Jadi rules untuk tesnya nanti saya akan kirimkan di grupnya belajar teman-teman. Bagi yang teman-teman belum bergabung di grupnya, silakan chat admin ya. Adminnya nomornya saya taruh di kolom chat 0812 800 172. Nah, itu untuk tesnya nanti ya. Silakan bagi yang teman-teman belum bergabung, silakan chat admin. Miss mau join grup untuk tes TOEFL hari ini gitu ya. Adapun untuk materinya yang Miss Yumna berikan pada hari ini, saya juga akan share nanti sekaligus di link Google Drive dan juga sertifikat. Nanti ya saya akan share. Jadi teman-teman pastikan jangan live dulu sebelum saya share. Baik, nanti juga akan recording ini juga akan saya kirimkan di grup tersebut gitu. Dan sedikit informasi untuk teman-teman semuanya, kami ada tawaran untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin bergabung dan ingin belajar, fokus belajar, 1 kali bayar akses belajar bahasa Inggris seumur hidup. Ini paket lengkap dari Flip English Pare, yaitu paket lengkap belajar bahasa Inggris offline dan online selama 1 tahun, all program, mulai dari Basic English, TOEFL, dan juga IELTS. Semua program yang ada di Flip English, baik online maupun offline. Gitu. Nah, kamu cukup bayar sekali saja nih, dan kemudian bisa akses belajar bahasa Inggris selama 1 tahun sampai seumur hidup program belajar bahasa Inggris online di Flip English School. Dan juga bonus belajar gratis secara langsung di Kampung Inggris Pare Kediri selama 1 bulan. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar, silakan simak di penjelasan saya pada sore hari ini, dan penawaran menarik hanya untuk pada hari ini saja gitu. Apa sih programnya Flip English? Nah, ini ada program online yang bebas kamu akses. Sorry, ini basic English ya teman-teman, bukan super intensif online class. Jadi ini basic English, bukan super intensif. Saya ulangi lagi, ini basic English, bukan super intensif online class. Basic English online class, mastering IELTS, mastering TOEFL, kemudian ada mentoring beasiswa, mastering IELTS, mastering TOEFL, ini short course ya, short course TOEFL dan juga short course IELTS. Dan juga kamu akan bergabung belajar dalam English Study Club seumur hidup gitu. Jadi teman-teman di English Study Club ini ada tutor kita, Miss Dini, yang handle tiap hari. Miss Dini akan berikan materi dan juga praktis-praktis soal. Jadi ini teman-teman yang mau bergabung silahkan. Apa aja fasilitasnya? Jadi bergabung dalam English Study Club via Telegram, WhatsApp group, dan juga Tribelio. Dan juga Tribelio ini komunitas pemburu beasiswa, sudah banyak teman-teman member Flip yang bergabung. Dan juga gratis e-books. So pasti kita akan berikan e-books yang teman-teman untuk pegangan teman-teman, karena ini online class, jadi kita berikan e-books. Terus juga kita akan berikan feedback dari tutor. Kalian akan dibimbing oleh tutor expert kami di masing-masing skillnya. Nah, juga ada belajar belajar langsung di Kampung Inggris Pare Kediri selama 1 bulan nih, bergabung dengan teman-teman juga
Jadi sekali bayar teman-teman bisa mengakses seluruh program Flip baik online kelas maupun offline kelas. Nah untuk offline kelas sendiri ini 1 bulan jadi teman-teman gratis belajar. Nanti bisa bebas pilih apa aja ya programnya ada fundamental English, TOEFL dan juga IELTS gitu. Ini kegiatan-kegiatan kita di offline ya. Terus juga di sini ada online kita, sama sih seperti ini, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Namun kalau di di online kelas lebih struktur, lebih terstruktur ya. Jadi kan ada skill 1, skill 2, skill 3 ini lebih terstruktur gitu. Nah, juga untuk hari ini saja teman-teman akan mendapatkan potongan 75%. Silahkan di screenshot teman-teman semuanya. Harga promonya, harga normalnya 3,9 juta, tapi untuk pendaftaran tanggal 21 tuh sampai 30 Juni, harganya 1,7 juta, dan penawaran untuk tanggal 1 sampai 20 Juni hanya 975.000 saja. Silakan teman-teman screenshot jika berminat, saya tunggu teman-teman, saya berikan waktu untuk teman-teman screenshot dan bisa teman-teman chat admin untuk promo ini, promo semua program kami. Silakan di screenshot dan gambar ini di chat ke admin. Nomornya saya saya share ya di room chat. Nomornya wait a minute. Oke, nomornya di sini ya 081 0812 800 172. Di screenshot silakan bilang ke admin saya mau daftar di program ini gitu. Mungkin sudah teman-teman, silakan chat bagi yang sudah. Oke, sudah ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau mendaftar hanya 975 mulai tanggal 1 sampai 20 Juni. Penutupannya berarti 9 hari dari sekarang. Dan kalau nanti akan naik terus, ini teman-teman jadi penawarannya terbatas sekali. Jadi manfaatkan kesempatan ini bagi teman-teman yang mau mendaftar seluruh program kami. Jadi sekali bayar, akses seluruh program paket belajar lengkap dari Flip English School Pare. Nah itu dia. Dan juga teman-teman kalau masih kepo apa aja sih programnya di Flip, mau memantapkan, nah bisa kunjungi website kami flipenglishschool.com gitu. Atau bertanya ke admin lagi kalau mau memastikan apa sih fasilitasnya gitu. Teman-teman nanti akan mendapatkan jadi basic English selama 4 bulan, mastering TOEFL selama 4 bulan, mastering IELTS selama 4 bulan, speaking expert, grammar expert, kemudian English Study Club, mentoring beasiswa, dan juga dapat feedback dari pemateri secara langsung gitu. Dan ini, kalau teman-teman mau bergabung, silahkan dikirim di Miss Nela ya. Dikirimkan tadi screenshotannya ini, dikirim ke nomor Miss Nela 0812 800 172. Gitu. Terima kasih teman-teman. Untuk tesnya kita bisa mulai pukul 7 nanti. Teman-teman jadi bisa istirahat dulu tesnya. Bisa dimulai pukul 7 malam. Estimasi waktunya sekitar 2 jam ya teman-teman. Jadi listeningnya 50 soal, strukturnya 40 soal, dan juga readingnya 50 soal. Untuk waktunya sendiri, listening mengikuti audio, struktur ini 25 menit, dan juga reading nanti 55 menit gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Izin bertanya, Miss? Ya, boleh. Kalau dikerjakan besok pagi gimana, Miss? Besok pagi, sebenarnya harus malam ini ya? Iya, ada batas waktu. Kalau di luar tersebut kita tidak berikan sertifikat short course itu. Ada lagi yang gitu ya. Baik, karena ada beda 1 jam dengan Miss di Pare. Oh iya benar. Biasanya dari WIT ya, di sini WIB. Iya.
Oke, Miss, makasih. Iya, sama-sama Miss Dina. Ada yang bertanya lagi mungkin teman-teman? Silakan tentang program atau baik tes nanti, santai saja silakan bertanya. Atau memberikan kesan pesan mungkin untuk kami. Oke. Miss mau tanya, itu gimana ya cara ngisi formulir bagian yang bintang gitu? Ya kalau formulir yang di bintang artinya teman-teman wajib mengisinya. Jadi wajib diisi kan, di situ ada bukti teman-teman sudah follow, berarti screenshot aja terus habis itu diunggah gitu ya teman-teman di situ. Terus ada juga nama, email, itu silahkan semua yang di bintang itu artinya wajib diisi gitu. Ini Miss Aumega. Link untuk tes di mana ya? Apa share via email? Nanti kita berikan di grup WA ya, Miss. Jadi kita sudah ada grup WA-nya. Bagi yang belum bergabung di grup WA, silakan chat admin Miss Nela 0812 800 172. Oke, next. Isinya langsung online ya, Miss. Betul. Jadi tesnya nanti online. Tesnya kapan, Miss? Tesnya boleh dimulai jam 7 malam ya. Miss, yang ikut tes itu free atau bayar? Nah, kita ada 2 opsi tes nanti. Jadi teman-teman, kita ada 2 opsi tes. Kita berikan gratis dan juga premium yang ber-SK Diknas. Yang gratis ini nanti teman-teman sebenarnya bisa kapanpun itu, asalkan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan mendapatkan e-book di sini sendiri, teman-teman harus mengisi link yang ada di mana ya ini yang ada di sini, bit.ly e-sertifikat SC besar ini. Nah, teman-teman kalau mau dapat sertifikat yang gratis, berarti harus mengisi link ini dan juga mengikuti tes. Tesnya itu 2 jam ya, kita berikan 2 jam. Yang berbayar itu nanti ada langsung via Zoom. Jadi akan diawasi langsung oleh Miss Yumna atau Mr. Hafid selaku tutor online kami. Nanti hasilnya akan ada SK Diknas. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk CPNS, apply kerja dan syarat sidang lah ya. Apalagi untuk sertifikat hasil tesnya nanti apakah semuanya dapat atau syarat tertentu? Ya, untuk mendapatkan e-sertifikat syaratnya wajib register dulu di sini ya, di sini. Saya kirim lagi ya linknya. Jangan lupa atau teman-teman bisa lihat di grup WA ini. Saya kirim. Nah, itu. Jadi teman-teman silakan link absennya https://bit.ly e-sertifikat SC gitu. Ini nanti kita akan proses untuk surat sertifikat keterangan bahwa teman-teman sudah mengikuti event kita pada hari ini dan juga tes pada malam hari nanti. Gitu. Miss, ini itu jenis sertifikatnya berarti prediction ya, Miss. Yang Diknas, Miss. Betul. Jadi prediction bukan real test ya. Kalau real test itu kita masih mengusahakan dengan ITS, lembaga resminya, lembaga internasionalnya. Jadi insya Allah kita akan launching. Jadi teman-teman stay tune terus di Instagram kami, Flip English Pare. Kalau yang dari ada SK Diknasnya itu berupa prediction, bisa digunakan untuk apply CPNS, kalau beasiswa belum ya, beasiswa LPDP harus real test dulu kalau LPDP, minimal 500 ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Sama-sama Miss Rini. Oke Miss Tesya Faradila, nanti di sertifikat ada nilainya gitu nggak Miss? Oke, yang gratis ini tidak ada ya. Kalau yang gratis ini pada malam hari ini tidak ada, hanya berupa surat keterangan, ada namanya teman-teman dan juga eventnya apa, tanggal berapa gitu. Nah, kalau mau ada tertera nama teman-teman, tempat tanggal lahir dan juga ada nilai dan overallnya serta ada ada SK Diknasnya, tertera SK Diknasnya, teman-teman nanti saya akan share juga itu di grup gimana mengikutinya gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Miss
Megayu mungkin. Setelah tes bisa tahu nilainya nggak, Miss? Iya, benar. Bisa. Teman-teman setelah tes yang ini nanti malam bisa tahu langsung nilainya. Bahkan teman-teman bisa tahu jawabannya. Jadi misalnya teman-teman mau review lagi bisa. Nanti silahkan dilihat ulang. Di situ teman-teman bisa tahu, oh nomor 1 kenapa salah, strukturnya juga, readingnya juga gitu. Gitu ya, Miss Alfani. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Siap, terima kasih Miss Alfani. Mungkin ada yang bertanya tentang program atau apa namanya tadi tawaran kami yang belajar seumur hidup, gak hanya sekali bayar, bisa. Atau teman-teman di sini udah masih ujian nggak sih? Masih apa namanya? Masih kuliah, sibuk kuliah? Atau udah libur nih? Karena di kampung Inggris tuh sedang rame ya sebenarnya teman-teman, udah ada katanya dari tutor Mr. Paga udah ada 4.000 lebih yang sudah masuk di Pare gitu. Tapi alhamdulillah aman kalau dari COVID karena kita saring ya teman-teman yang masuk ke kampung Inggris wajib membawa surat keterangan bebas COVID. Gitu. Di sini teman-teman masih kebanyakan bekerja atau kuliah sih? Bekerja, Miss. Oh ya, Mr. Raja ini. Halo Mr. Raja. Halo, Miss. Ya, Mr. Raja ini sangat aktif sekali. Kuliah, kerja, iya. Miss Cita, Miss kalau yang sticknya oke itu biasanya Min berapa bulan, terus kelasnya ambil yang mana? Speaking ya targetnya. Jadi kalau on speaking ini sebenarnya teman-teman butuh habit aja, butuh pola aja dari apa namanya, dari tutor gitu. Kalau di apa sih bedanya kampung Inggris dengan lainnya kok bisa dijadikan tempat yang istimewa untuk belajar bahasa Inggris karena kita memiliki metode yang berbeda gitu. Dan juga kita fokus ke skill bahasa Inggris pastinya. Nah itu kalau biasanya berapa bulan tergantung ya, tergantung start point-nya teman-teman, tergantung apa namanya, kan teman-teman itu random banget ya yang sudah bergabung dengan kami. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Nah, itu kan pengenalan bahasa Inggrisnya dari kapan? Umumnya sih minimal ya, kalau mau lancar itu 2 bulan gitu. Kalau mau lancar, kalau online kalau mau lancar banget 3 bulan gitu. Karena online kan belajarnya hanya malam ya, hanya malam. Tapi kalau speaking easy itu misalnya bisa ambil, kalau online bisa ambil speaking easy nanti dengan Mr. Demas. Beliau udah tinggal 12 tahun di USA dan IELTS band score 7,5 dan nanti ketemu sama bule juga kan, bisa PD langsung interaktif via Zoom seperti ini dengan bule, dengan teman-teman dengan durasi 3 jam. Pastinya teman-teman akan terbiasa itu dengan durasi 2 bulan di speaking easy. Itu kalau teman-teman mau belajar online. Kalau belajar offline, kita belajarnya kan offline full ya, dari jam 6:30 pagi sampai 4:30 sore. Ya 1 bulan itu alhamdulillah teman-teman sudah pede gitu. Yang penting itu pede dulu, kita membangun teman-teman suka dulu sama bahasa Inggris biar pede gitu. Nanti kalau urusan bisa nggak bisa itu nanti butuh habit aja, ketemu teman-teman baru, ketemu tutor yang bisa teman-teman konsultasi itu. Jadi teman-teman dibangun dulu gitu. Oh iya, kuliah masih skripsi, kerja. Oke. Paket 3 bulan berapa, Miss? Paket 3 bulan untuk online kelas ya. Random, Miss. Jadi untuk ini ada, Miss bisa gabung di Speaking Easy ataupun di Basic English. Kalau targetnya cuma speaking aja ya, pengen lancar speaking aja, bisa join di Speaking Easy. Nah, kalau Miss-nya pengennya juga nggak cuma speaking doang, pengennya juga pengen tahu grammar, terus pengen tahu skill lainnya listening, terus juga pronunciation, pengucapan gitu ya, secara perfect. Itu kita ada program Basic English. Nanti Miss Nela akan share program terbaru ini di Instagram kami, dan itu ada penjelasannya juga di website kami.
selama 3 bulan. Kalau speaking easy 2 bulan aja, harganya 215. Kalau pakai 3 bulan yang teman-teman bisa akses lifetime seumur hidup itu, dan juga digabungkan di grup sekaligus praktis tiap hari dengan Mr. Dimas nanti tutornya, 3 bulan harganya itu 350.000 aja gitu. Untuk sertifikat TOEFL dan IELTS itu ada jangka waktu nggak, Kak? Atau bisa dipakai seumur hidup? Oke. Miss Nur Fatania, untuk sertifikat TOEFL dan IELTS itu ada jangka waktu ya, Miss? Nggak bisa dipakai seumur hidup, baik prediction maupun real testnya. Nah, kalau jangka waktunya kapan? Biasanya umumnya 2 tahun. Jadi setelah dapat teman-teman dari kursus, ataupun nanti tes prediction, ataupun real test, itu umumnya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun harus real test lagi atau tes lagi gitu. Apa perbedaan TOEFL, IELTS, dan grammar, Miss? Oke. Miss Dosma Arifta. Perbedaan TOEFL. Jadi TOEFL itu sebenarnya TOEFL itu ada TOEFL ITP dan juga IBT. Nah, kalau IBT ini setara dengan IELTS. Biasanya sih kalau TOEFL IBT ini teman-teman yang pengen ke Amerika, ke US ya, jadi yang mau beasiswa ataupun bekerja di US, itu biasanya kalau di US memang pakainya IBT, tapi umumnya untuk luar negeri, baik Taiwan, Australia, yang ada beasiswa AAS, ataupun di dalam negeri sendiri beasiswa LPDP, contohnya beasiswa PMDSU, beasiswa unggulan, banyak ya beasiswa-beasiswa itu umumnya menggunakan ITP. ITP itu apa? Jadi jenisnya itu ada listening, structure, reading. Nah, kayak seperti hari ini Miss Yumna itu kategorinya TOEFL ITP. Kalau IELTS sendiri itu digunakan untuk ke luar negeri ya. IELTS sendiri itu sebenarnya ada 2 jenis, ada general dan juga ada akademik. General ini biasanya digunakan untuk bekerja aja. Nah, kalau akademik ini bisa digunakan keduanya. Kalau akademik ini bisa digunakan untuk kerja dan juga untuk beasiswa gitu. Kalau biasanya nih, saya tuh sering banget dapat konsultasi, Miss, TOEFL-ku udah 550, saya mau IELTS Advanced. Saya jangan seyakin itu ya teman-teman. TOEFL sama IELTS itu sangat jauh beda skill-nya. Kalau di IELTS ini ada listening, writing task 1, writing task 2, speaking part 1 sampai part 3, terus juga ada reading gitu. Jadi di IELTS sama TOEFL itu skillnya sangat beda. Belum tentu teman-teman dapat skor TOEFL 550 langsung dapat habis itu tes IELTS dapatnya 6 atau 6,5, itu belum tentu. Kalau grammar apa ya, Miss? So pasti grammar itu ya tentang tatanan kata ya teman-teman, mengenal tentang part of speech, apa aja part of speech itu, ada noun, verb, kayak gitu. Tata lebih ke, biasanya kan teman-teman, kalau saran saya ya, kalau teman-teman pemula itu baiknya masuk ke speaking dulu, biar teman-teman membangun PD-nya dulu gitu. Tapi kalau teman-teman pengennya paket lengkap, berarti masuknya ke basic atau fundamental English. Kalau grammar ini biasanya teman-teman sih pengen fokus di grammar doang, karena memang mungkin kelemahan speaking oke, tapi grammarnya masih acak-acakan, nggak tahu I itu pasangannya apa, terus verb itu nggak tahu, noun nggak tahu, conjunction nggak tahu. Tadi kan kalau Miss Yumna tadi menerangkan tentang structure itu juga di situ teman-teman harus tahu grammar gitu. Kalau saya yakin di sini teman-teman kalau misalnya belum belajar grammar pasti hanya mengira-ngira kayaknya cocok ini deh kata-katanya. Nah, itu berarti teman-teman belum tahu pola-pola grammar gitu. Gitu ya, Miss Dosma. Dan Miss Kita, speaking sama grammar dong, Miss. Oke, bisa. Jadi ada nanti paket lengkap, paketnya speaking easy dan juga grammar expert. Nah, kalau online itu ya speaking easy dan juga grammar expert. Teman-teman bisa bergabung di program tersebut. Halo Miss Dija, saya Miss Raja di Medan. Halo Miss Raja. Ini Miss Raja sangat aktif sekali di tiap periode. Miss, mau tanya yang promo 97 itu apa kelas Zoom-nya atau seperti apa ya, Miss? Di 975 tadi tawaran saya, jadi nanti Miss Raja bisa bergabungnya di program Basic English, Mastering TOEFL, Mastering IELTS, Grammar Expert, English Study Club via Telegram, Grammar Expert,
dan juga program online lainnya, tapi bukan yang super intensif ya Mr. Raja. Jadi yang programnya itu yang Mastery Basic English, jadi semuanya materi kita sudah bentuk Basic English, Mastering TOEFL, Mastering IELTS. Ini kita sudah membuat kurikulum dan juga skill-skillnya mulai dari beginner, intermediate, advanced di website kami. Nah itu teman-teman bisa mengaksesnya itu kapanpun gitu, kapan aja. Jadi teman-teman itu pun bisa diakses seumur hidup teman-teman. Jadi karena teman-teman sudah mendapatkan akses dari member area, mendapatkan member area dari Flip English Pare dan juga mendapatkan link aksesnya. Jadi teman-teman bisa belajar kapan aja dan di mana aja dengan terstruktur dan menggunakan metode Kamping Inggris Pare. Salah satunya kalau TOEFL ini ada Miss Yumna tadi yang mengisi di Mastering IELTS dan juga ada praktisnya ya Mr. Raja, kayaknya Mr. Raja ikut Mastering TOEFL, Mastering IELTS yang saya follow up di grup tersebut. Jadi ada praktisnya Senin sampai Jumat, nanti tiap hari Jumat ada Zoom meeting bersama Miss Yumna. Nah teman-teman kan di sini saya yakin ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang nanti organisasi atau kesibukan lainnya yang memungkinkan teman-teman nggak bisa ikut Zoom meeting, nanti kita akan berikan recording Zoom-nya. Gitu. Saya minum dulu ya karena haus. Bentar ya teman-teman. Oke, sama-sama Miss. Bentar ya. Oke, saya lanjut. Oke, sama-sama Miss Dosma Rita. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Saya sudah menjawab semua pertanyaan di chat. Ada yang mau interaktif bertanya dengan saya? Masih 3 teman. Udah clear ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya lebih lanjut, bisa bertanya Miss Fitri atau Miss Nela. Kebetulan saya juga pegang admin, namun saya hanya di jam kantor balasnya teman-teman. Kalau di jam malam saya tidak balas, saya alihkan ke Miss Nela atau Miss Fitri selaku admin utama. Kalau saya akan jawab teman-teman di jam kantor. Gitu. Kalau nomornya Miss Nela ini ya 0812 800 172. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya, saya rasa ya. Nanti saya berikan link tesnya ini. Iya, agak serak. Memang gini, Miss Siarisi Mai. Kalau kebanyakan ngomong ya, saya itu suka habis suaranya. Sama-sama, Mr. Raja. Udah minum nih, Miss. Oke, sudah cukup. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya pada sore hari ini. Insya Allah kita akan adakan lagi short course IELTS dengan Mr. Rahmat, alumnus Melbourne University. Saya yakin teman-teman di sini ada yang sering ikut, dan Mr. Raja juga sering ikut, saya lihat. Nah nanti kalau Mr. Rahmat itu tanggal berapa ya? Tanggal 25. Dan juga nanti ada Complete Scholarship Guide, jadi khusus member Flip semuanya akan dibimbing oleh Mr. Akbar untuk membuat CV. Jadi Mr. Akbar akan langsung berikan interaktif Zoom seperti ini dan juga akan memberikan materi. Dan bagi yang teman-teman kemarin sudah mendaftar Complete Scholarship Guide, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan exclusive membership card, dan juga teman-teman yang mungkin hari ini ada ini yang bergabung sekali bayar gratis belajar seumur hidup dengan bonus mentoring beasiswa, nanti akan langsung diberikan feedback langsung satu persatu dengan Mr. Akbar. Nah, kalau teman-teman di sini yang belum bergabung kelas online, gimana caranya mau gabung dulu ya. Gabung dulu di kelas online kami atau offline kami. Jadi ini free untuk teman-teman yang member Flip English School Pare. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya.
Terima kasih dari saya. Semoga kita berjumpa lagi di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.